Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata imaduddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya lebih semangat saya awali dulu dengan pantun ya. Rajin ke masjid karena kuat iman. Orang bugar karena rajin olahraga. Itu anak-anak sudah mau olahraga itu. Karena supaya badannya bugar. Semoga semua jamaah Masjid Baitur Rahman kelak semuanya masuk surga. Jika kuliah sudah lulus, bolehlah pakai gelar sarjana. Mari kita ikuti dengan serius agar dapat ilmu yang berguna. Ustadz Ismail jadi MC-nya, Bang Cuki jadi konten kreatornya. Ikuti dulu kajiannya, baru nanti nikmati coffee break-nya. Izinkan dalam kesempatan kali ini, karena baru 2 hari kita selesai di bulan Rajab, sekarang masuk tanggal 2 bulan Sa'ban, saya masih membahas tentang langkah menuju sholat khusyuk. Ini sebenarnya ringkasannya sudah pernah saya sampaikan pada khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu. Saya khutbah di sini. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau orang sholatnya sudah khusyuk, insya Allah tidak mau bermaksiat lagi. Kalau orang sholatnya sudah khusyuk, tidak mau korupsi, menipu, apalagi memagari laut yang bukan miliknya. Karena sholatnya khusyuk. Kalau orang sudah sholat, tapi pekerjaannya masih suka maksiat, sholatnya dipertanyakan. Sholatnya belum khusyuk. Barangkali hanya sekedar gerakan tanpa ada ruhnya. Ibarat jasad tanpa ruh berarti mayat. Kita menyerahkan mayat kepada Allah karena tanpa ada ruh. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Oleh sebab itu, kita akan membahas dalam kesempatan ini bagaimana supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Yang kedua,
Sholat juga merupakan indikator, merupakan tanda bagi orang yang sukses, bagi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang dianggap yang beruntung? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka khusyuk dalam sholat sangat penting, sehingga kita perlu untuk belajar supaya sholat kita sholat yang khusyuk, sehingga sholat yang kita laksanakan mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Sesuatu perlu persiapan yang baik. Karena gagal mempersiapkan, persiapan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Berikut ini adalah tahapan menuju sholat yang khusyuk. Yang pertama, siapkan diri dengan baik sebelum sholat, seperti menyempurnakan wudhu, memakai pakaian yang bersih, dan berdoa. Jadi persiapan ini adalah menunggu waktunya sholat, intidharus sholat. Sebelum sholat masuk ke waktunya, kita sudah bersiap terlebih dahulu, sudah berwudu, sudah memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang baik kamu sewaktu kamu menuju ke masjid, sewaktu melaksanakan sholat. Jadi persiapan terlebih dahulu, yaitu dengan wudhu yang baik. Langkah menuju wudhu yang baik, berikut urutan-urutannya. Yang pertama, kalau kita mau berwudhu, pasti melihat air terlebih dahulu. Dianjurkan sewaktu kita melihat air, dianjurkan untuk berdoa, Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Karena airnya suci, maka kita mau berwudu dengan air tersebut. Setelah kita melihat air, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa, Allahumma hfadz yadi mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku ini dari semua maksiat. Karena waktu kita berwudu sudah berdoa itu, maka walaupun kita bekerja di kantor, kita bekerja di perusahaan, tangan ini akan berusaha agar menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi sewaktu kita mencuci tangan, belum mulai berwudu, sudah berdoa, Allahumma fajyadi mimma asika kulliha. Kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dilanjutkan dengan mengisap air ke hidung. Allahumma a'inni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada hidung ini untuk bisa mencium baunya surga. Kalau kita setiap hari minimal berdoa 5 kali seperti itu, insya Allah hidung yang kita miliki ini nanti akan bisa mencium baunya surga, kita akan bisa masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sewaktu membasuh muka, inilah tempatnya kita niat. Qasdu say'in muqtaranan bifi'lihi. Sewaktu kita membasuh muka, sekaligus sambil niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi tempatnya niat itu berbarengan dengan membasuh muka. Kalau dalam berwudu,
Kalau dalam sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Sedangkan pada basuhan yang kedua dan ketiga membaca doa Allahumma bayyij wajhi yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, jadikanlah muka ini muka yang putih berseri, sewaktu pada hari kiamat nanti muka-muka manusia itu ada yang putih dan ada yang hitam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat untuk mengetahui, mengecek orang itu mukmin atau kafir, orang itu mukmin atau munafik, tidak perlu pakai pengenal, tidak perlu pakai ID card, tidak perlu pakai KTP. Lihat KTP-nya agamanya apa enggak. Cukup lihat saja mukanya. Kalau mukanya putih berseri, berarti dia orang yang beriman. Karena sering dibasuh dengan air wudhu, maka mukanya akan putih berseri, walaupun jarang memakai bedak, jarang memakai kosmetik. Tapi bedaknya langsung dari Allah, yaitu melalui air wudhu. Maka nanti cerahnya waktu di akhirat. Kalau kita memakai bedak di dunia, cerahnya hanya di dunia. Kalau nggak mau sholat, nggak mau berwudhu, maka nanti di akhirat mukanya akan hitam legam. Saya umat Nabi Muhammad, mukanya hitam nggak diakui. Walaupun tidak mengaku, karena mukanya putih, bersih, mukanya cerah, dialah tanda orang yang sering tersiram oleh air wudhu. Kemudian sewaktu membasuh tangan, kita membaca Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah nanti buku catatan amal kami dengan tangan kami ini, ya Allah. Dan hisablah kami dengan hisab yang ringan. Jangan diperberat, ya Allah. Kalau orang yang sholatnya khusyuk, maka akan gampang hisabnya, tidak banyak perhitungan, langsung disuruh masuk surga. Sewaktu membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan Engkau berikan buku catatan amal kami dengan tangan kiri kami, apalagi dari arah belakang. Allah sampai malaikat tidak mau melihat orang itu karena saking jahatnya perbuatannya. Nggak mau melihat wajahnya. Dia menerima dari belakang. Itu tanda orang yang akan celaka. Tapi kalau menerimanya dengan tangan kanan, maka tandanya orang yang bahagia. Kemudian sewaktu membasuh kepala, Allahumma harim sa'ri wal basari anin nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulit kami tersentuh api neraka. Rambut dan kulit kita sudah berdoa setiap hari 5 kali selama 50-60 tahun, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sehingga rambut dan kulit kita tidak tersentuh api neraka. Dan hikmah lain dari kita membasuh, dari kita mengusap kepala itu selalu diusap dengan air wudhu. Insya Allah orang-orang yang senantiasa wudhunya benar, sholatnya akan menjadi khusyuk, perbuatannya akan menjadi baik, akhlaknya akan mulia. Orang apabila sering dibasuh dengan air wudhu, insya Allah kalau marah, marahnya masih terkendali. Marahnya tidak seperti 17 setan. Semua nama binatang yang ada di Ragunan disebutkan. Kalau orang yang tidak terkendali dengan air wudhu. Tapi kalau yang sudah disiram dengan air wudhu kepalanya sehari minimal 5 kali, dia akan menjadi tenang. Kata-katanya kata-kata yang bijak. Walaupun hati terbakar marah, tapi kepala masih tetap dingin karena kepala selalu dibasuh dengan air wudhu. Kata-kata yang diucapkan akan kata-kata yang baik. Bahkan saya pernah membaca ibunya Imam Sudais, Abdurrahman As-Sudaisi, imam besar Masjidil Haram, itu dulu kalau marah kepada Imam Sudais itu, dulu belum imam, namanya Sudais aja.
Mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram nanti. Bener. Jadi kalau ibu-ibu marah, jangan mengatakan anak setan. Lah kalau anak setan ibunya berarti setan juga. Maka kalau marah lebih baik ucapkan yang baik. Kalau bisa yang ngikuti kayak ibunya Imam Sudas. Mudah-mudahan jadi imam Masjid Baitur Rahman. Nanti bisa jadi Baitur Rahman. Kalau Imam Sudas karena tinggalnya di Arab sana, mudah-mudahan menjadi imam Masjidil Haram. Benar menjadi imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan menjadi presiden yang baik. Jadi doanya yang baik. Kalau orang sering terbasuh oleh air wudhu, begitu membasuh telinga, membaca Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawl fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka mendengar pendengaran dan mengikuti yang baiknya. Karena yang didengar tidak semuanya baik. Tapi kalau sudah terdengar, yang baik itu yang diikuti, yang tidak baik sudah ditinggalkan. Jadi ada proses selektif, ada terseleksi. Jadi yang diikuti yang baik-baik saja. Walaupun terdengar ada yang tidak baik, tapi yang diikuti yang baik. Begitu membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratika yauma tazallu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kaki ini untuk bisa meniti di Siratal Mustaqim, di mana orang-orang pada waktu itu banyak yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Insya Allah kalau kita sering berdoa, nanti meniti Siratal Mustaqim, kita akan aman, akan bisa sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, pahami tata cara sholat, pelajari, kemudian bacaannya maupun gerakannya. Laksanakan dengan hikmat. Sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Fatihah yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebelum waktu sudah berwudu, insya Allah datang ke masjid juga tenang. Tapi kalau begitu adzan kita baru berwudu, ke masjidnya setengah lari. Kemudian di masjid sudah sholat qobliyah selesai, kita terengah-engah nafasnya, kemudian sholat sambil kecapean karena kurangnya persiapan. Oleh sebab itu usahakan kita bisa mengatur ritmenya, apalagi kalau kita yang sudah berumur, maka lebih awal lagi kita mempersiapkan diri. Kemudian berikutnya, pandangan terarah ke tempat sujud. Begitu kita Allahu Akbar, sudah pandangan jangan melihat kemana-mana kecuali melihat ke tempat sujud. Karena dengan pandangan melihat ke tempat sujud, kekhusyuan akan semakin terjaga, godaan akan semakin minim. Tapi kalau kita pandangan tidak ke tempat sujud, melihat ke depannya, sarung di depannya, di bawahnya ada merek BHS, ada merek sarung cap mangga, ada merek sarung Atlas. Akhirnya cakep juga itu ya sarung. Kira-kira harganya berapa ya? Belinya di mana ya? Kira-kira di Ramayana ada atau tidak? Jangan-jangan ada tapi yang motifnya nggak sama dengan punya dia. Akhirnya sholat mikir kemana-mana karena pandangan tidak fokus ke tempat sujud. Usahakan pandangan ke tempat sujud, jangan melihat kemana-mana. Kalau kita ingin melihat kaligrafi, melihat masjid, karpet dan lain sebagainya, usahakan datang lebih awal. Begitu sudah sholat, pokoknya fokus pandangan ke tempat sujud. Kemudian berikutnya, perhatikan pendengaran. Kalau tadi pandangan, lanjutannya pendengaran. Pendengaran atur fokus, tidak terpengaruh suara di luar sholat. Jangan sampai ada orang ngamen kedengeran. Ya kalau kedengeran nggak apa-apa, tapi kita fokus terhadap bacaan yang kita baca. Jangan sampai nyambung. Tukang ngamen begadang, jangan begadang. Kita malah nyambung lagi. Jadi usahakan pendengaran ini fokus terhadap apa yang kita baca. Jangan sampai pendengaran di luar mengganggu. Kalau sekali-kali terdengar, jangan dilanjutkan, stop, berhenti, konsentrasi saja terhadap bacaan yang kita baca.
Kemudian lanjutannya, lakukan di awal waktu, perbanyak istighfar, lakukan sholat sunnah qobliyah. Ibarat orang berolahraga, itu ada pemanasan, ada warming up terlebih dahulu. Sehingga sewaktu sholatnya sudah khusyuk, karena sudah dilatih sebelumnya. Ibarat mesin mobil tidak akan cepat rusak, karena sebelum kita tancap gas sudah dipanasin terlebih dahulu. Maka pembakarannya sudah sempurna. Begitu pula sholat. Sebelum sholat wajib, kita usahakan sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu. Apalagi qobliyah subuh lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta dengan seisinya. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Dimulai dengan berdiri menghadap kiblat dan takbiratul ihram, dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam. Imam Ghazali menjelaskan selama melaksanakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, maka 6 hal ini harus selalu ada pada hati kita. Yang pertama, hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika sedang sholat. Contohnya saja, tidak memikirkan hal tentang makanan, uang, dan lain sebagainya, serta urusan dunia, pekerjaan. Sewaktu kita sholat, fokusnya untuk sholat. Bahkan kalau kita mau sholat, hidangan sudah tersedia, dianjurkan untuk makan dulu atau sholat dulu? Makan terlebih dahulu. Karena kalau sholat nanti dia akan memikirkan makanan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Maka usahakan sewaktu kita sholat tidak ada yang mengganggu konsentrasi lain. Baik ingin buang air misalnya, menahan buang air kecil atau air besar, usahakan kita sholat benar-benar dalam keadaan fresh. Tidak ada tanggungan, baik ingin untuk buang air atau ingin makan. Kemudian lanjutannya, yang kedua, at-tafahumul ma'ani, memahami makna semua bacaan yang ada dalam sholat. Dan juga menghayati setiap maknanya. Contohnya memahami makna dari surat Al-Fatihah, maka insya Allah sholat akan menjadi lebih khusyuk. Usahakan mulutnya kita membaca, hatinya kita menerjemahkan dan menghayati apa yang dibaca tersebut. Jangan sampai kita sholat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Pikirannya jalan-jalan, maka itu yang sering orang menyebutnya sembahyang, menyembah sambil melayang-layang pikirannya, bukan sholat. Kalau yang sholat, yaitu hadir dalam setiap bacaan. Maka usahakan kita semua sudah paham maknanya, terjemah masing-masing kalimat yang diucapkan. Karena kalau kita tidak paham, maka itu merupakan larangan. Dalam Al-Quran dikatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Orang yang tidak paham apa yang diucapkan adalah orang mabuk. Kalau kita masih belum paham juga, berarti statusnya kita masih mabuk. Mabuk ada dua, ada mabuk karena minuman keras, karena miras, ada juga mabuk karena kebodohan, tidak mau belajar. Sehingga tidak mengerti juga bacaan yang sudah dibaca sejak 40 atau 50 tahun yang lalu. Kita hanya membaca Arabnya saja, tidak ngerti artinya, persis seperti burung beo yang bisa mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu tidak wajib untuk dijawab. Tapi kalau yang mengucapkan Bang Juki Assalamualaikum, wajib dijawab.
Karena menjawab salam hukumnya wajib. Tapi menjawab ocehan burung beo, walaupun ucapannya assalamualaikum tidak wajib. Karena dia tidak paham artinya. Maka usahakan kita sholat, kita paham apa yang dibaca, sehingga akan lebih khusyuk dalam sholat kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga at-ta'dim, yaitu penghormatan, mengagungkan. Karena kita sholat itu menghadap Allah yang Maha Agung, Allah yang menciptakan dunia beserta dengan seisinya, Allah yang memberikan rizki tanpa batas kepada kita. Maka dalam sholat kita ada rasa mengagungkan Allah. Kita benar-benar hormat. Kalau kita berada di depan pejabat, misalnya berada di depan gubernur, maka duduk kita juga akan baik karena ada rasa penghormatan. Mata kita nggak jelalatan kemana-mana, kita fokus akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gubernur. Begitu pula kita sholat, pandangan jangan jelalatan kemana-mana. Kemudian anggota badan khusyuk, pandangan tertuju ke tempat sujud. Itu diantaranya at-ta'dim, karena mengagungkan Allah. Di samping at-ta'dim, yang keempat adalah al-haibah, yaitu adanya rasa takut. Karena Allah mempunyai siksa yang teramat pedih. Maka sewaktu kita sholat, di samping hati kita juga ada rasa penghormatan, tapi ada rasa takut. Sama kalau misalnya ada, di situ tuh ada ada tempat yang angker. Kadang-kadang karena takutnya, orang-orang mau lewat di tempat angker, minta izin dulu, permisi dulu. Numpang, si Bagong mau lewat katanya. Kok si Bagong? Yang mau lewat siapa sih? Yang mau lewat kan kita. Kita kan manusia, makhluk yang paling mulia. Bagong, tahu nggak Bagong? Bagong itu nama lain dari B2, ya, babi. Yang mau lewat makhluk yang paling mulia di muka bumi, masa mengatakan si Bagong mau lewat? Kalau kita mau lewat di tempat yang angker, yang sepi, yang ngeri, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin jalannya juga jingkai, jalannya mindik-mindik supaya nggak kedengaran, supaya selamat. Begitu pula sewaktu kita sholat, karena Allah mempunyai siksa yang amat pedih, apalagi sambil menghayati maknanya. Kalau yang dibaca ayat tentang siksa, bisa jadi sambil menangis, karena adanya rasa haibah, adanya rasa takut. Kemudian yang kelima ar-roja, yaitu rasa pengharapan kepada Allah. Karena Allah, Dia yang mengabulkan semua permintaan kita. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu maka pasti akan aku kabulkan. Sehingga dalam sholat kita benar-benar meminta kepada Allah, mengharap Allah akan mengabulkan. Karena memang Allah menyuruh kepada kita untuk meminta kepada Allah, usahakan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kita ingin sesuatu, ada hajat sesuatu, maka laksanakanlah sholat dan sabar serta usaha keras supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah al-haya, yaitu rasa malu kepada Allah karena mengabaikan dalam melaksanakan janji terhadapnya, dan juga kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Yang pastinya terdapat kekurangan saat kita melaksanakan ibadah-ibadah itu. Jadi dalam sholat, sewaktu kita melaksanakan sholat, ini rukun kolbi yang harus dijaga. Yang sering dibahas adalah rukun kauli, bacaannya harus benar seperti ini. Yang sering dibahas lagi rukun fi'li, gerakannya kalau sujud begini, 7 anggota sujud harus nempel ke tempat sujud.
Kalau ruku harus membentuk sudut 90 derajat. Kalau itidal harus berdiri tegak. Itu yang sering dibahas. Tapi rukun kolbinya, perbuatan hatinya sering dilupakan. Inilah 6 rukun kolbi yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama hudurul kolbi. Yang kedua tafahumul ma'ani. Kemudian yang ketiga at-ta'dim. Keempat al-haibah. Kelima ar-roja. Keenam al-haya. Berikut saya sampaikan bukti hadis yang mengatakan bahwa Fatihah kita dijawab oleh Allah. Maka sewaktu membaca surat Al-Fatihah, usahakan jangan diwasolkan. Satu ayat. Walaupun nafasnya kuat, dia seorang qori internasional misalnya, maka membaca Fatihahnya tetap dianjurkan per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi berayat. Walaupun misalnya dia qori internasional, nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti menjawabnya akan kerepotan. Dianjurkannya membacanya per ayat. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau membacanya tetap wasol langsung boleh nggak? Boleh, tidak ada haram, tidak ada larangan. Tetapi sebaiknya khusus untuk Al-Fatihah membacanya per ayat. Kalau untuk surah silahkan, mau wasol juga silahkan. Tapi khusus Fatihah untuk per ayat. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasul pernah bersabda, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Qasamtu, aku membagi as-sholata, salat, baini antara aku Allah, wa baina abdi dan antara hambaku yang sedang melaksanakan salat, nisfaini menjadi 2 bagian. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta akan dikabulkan. Fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin, dan apabila seorang hamba berkata, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, qala Allahu ta'ala hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala Maliki Ar-Rahmanir Rahim, dan apabila hambanya berkata yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allahu ta'ala asna alayya abdi, maka orang tersebut, Allah akan menjawab terhadap hambanya, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawada ilayya abdi, dan ketika orang itu mengatakan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berkata, Allah menjawab, hambaku memuliakanku. Dan terkadang Allah menjawab, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hambaku berkata, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Hada, ini baini antaraku, karena di dalamnya ada permintaan. Dia memuji kepada Allah, iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah ya Allah. Hambanya menyembah kepada Allah, inilah bagian Allah. Wa baina abdi, dan antara hambaku, karena dia mengatakan iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku mohon pertolongan. Maka Allah menjawab pada wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta.
Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan apabila hambaku mengucapkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Allah menjawab, hadza li 'abdi, ini bagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau kita sholat sambil menghayati Fatihah ini, oh nanti dijawab oleh Allah begini, saya membaca ini, Allah menjawab ini, maka sholatnya akan lebih khusyuk lagi. Yang terakhir, sewaktu Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj sampai ke langit yang ke-7, masih ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nabi minta kepada Jibril untuk bersama. Karena belum pernah Nabi ke situ, masa sekali ke situ datang sendiri, nanti mau ngomong apa sama Allah. Minta kepada Jibril. Tapi Jibril tidak sanggup, ya Rasul, makomku hanya sampai di sini. Saya tidak sanggup. Kalau saya mengikuti ke Sidratul Muntaha, maka saya akan hancur. Dalam keterangan lain dikatakan, begitu Nabi minta Jibril untuk menemani, Jibril pingsan. Akhirnya Nabi menghadap sendiri ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghadap baru pertama kali, belum ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya belum ada. Kita mau ngomong apa nanti? Mengucapkan salam dulu, assalamualaikum, salaman atau apa? Kalau belum ada SOP-nya kan bingung. Begitu pula Nabi mau ketemu dengan Allah bingung. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Begitu ketemu dengan Allah, Nabi langsung mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatu, segala kehormatan. At-tahiyah al-mubarakah, yang segala keberkahan. At-thayyibat, yang baik-baik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, semuanya adalah milik Allah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kebaikan adalah milik Allah. Ditanamkan melalui hati Nabi, Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian oleh Allah dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, keselamatan atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya. Jadi begitu Nabi sudah memuji Allah, Allah langsung memberitahu bahwa keselamatan, keberkahan atas kamu, wahai nabi. Tapi Nabi ini bukan seperti kita. Kalau kita langsung dikatakan begitu, mungkin kita langsung sujud syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tidak ingat yang lain. Tapi Nabi tidak. Begitu dikatakan keselamatan, rahmat Allah tercurah kepadamu, Nabi usul. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bolehlah untuk kami ya Allah. Tapi berikan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita bisa mendapatkan rahmat, kemudian keberkahan, karunia dari Allah, karena nabinya tidak egois. Dikasih oleh Allah, dia tidak langsung menerima begitu saja, tapi mengusulkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baru nanti syahadat, baru Nabi berdoa kepada Allah supaya dilimpahkan rahmat, kemudian dilimpahkan berkah sebagaimana kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan akhirnya sampai salam. Ya, Bapak Ibu, barangkali ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Baik, kalau kita dan dengan ada yang disampaikan boleh ditanyakan atau juga hal lain dengan diri oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhormat saya yang bernama Ismail, nama saya Ismail, usia saya sudah 71 tahun. Alhamdulillah. Saya tetap optimis untuk mengikuti berjamaah di masjid-masjid atau di tempat berjamaah. Saya katakan, tadi dikatakan, semoga apa yang kita laksanakan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berpahala dunia, ya, berjamaah, apakah itu tidak diberi, apakah karena mau jaga atau itu, tidak mau sholat itu, bisa sholat itu benar-benar itu saja yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi, silakan kalau ada biar sekalian. Terkait dengan persiapan saat kita mau melakukan sholat, kita berwudu dengan tertib dan benar. Ini juga terkait dengan hampir datangnya sebulan lagi ya memasuki bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah pertanyaannya, di dalam wudu itu ada yang namanya rukun wajib dan rukun sunnah. Seperti halnya kita memasukkan air dalam lubang hidung. Nanti pas saat kita puasa, kalau kita memasukkan air dalam lubang hidung, maka dikhawatirkan air tersebut masuk ke dalam tenggorokan dan akan menjadi batal puasa kita. Nah sebaiknya perkara tersebut memang sunnah, apakah kita laksanakan saat puasa atau sebaiknya untuk kegiatan kita tinggalkan proses. Tolong dijelaskan. Tadi yang pertamanya apa? Tentang apa? Oh, jadi kesimpulan dari Pak Ismail itu mungkin orang mabuk apakah boleh sholat mungkin gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali dari dua Ismail, ya. Ismail yang senior dan Ismail yang junior. Alhamdulillah dua-duanya ahli masjid, ya. Mudah-mudahan termasuk ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Ismail berkaitan dengan apa pentingnya sholat tadi. Sholat memang adalah amalan yang amat utama, apalagi beliau subhanallah umurnya sudah 71 tahun, berarti sudah dikasih bonus banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibadahnya sudah sangat banyak. Ini jadi motivasi bagi kita. Kalau yang sudah 70 tahun saja masih gercep, masih gerak cepat, rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau yang umurnya masih 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun malu sama Pak Haji Ismail ini. Kenapa? Karena beliau yang sudah 70 tahun saja masih rajin, masih sregep, masih cekatan untuk ke masjid. Masa kita yang masih muda, males-malesan, baru ngaji sebentar sudah nyender, sambil ngantuk lagi. Ya, sambil matanya mermelek lagi. Coba lihat Pak Haji Ismail, enggak, dia masih tetap semangat. Ya, harusnya kita malu.
Nah, kaitannya dengan sholat ini karena memang sholat sangat penting, usahakan ya kita selalu sholat berjamaah. Kalau bisa berjamaahnya di masjid. Kalau tidak bisa di masjid ya di rumah tidak apa-apa. Yang penting usahakan sholatnya berjamaah. Karena dengan berjamaah maka kita akan mendapatkan keuntungan 27 derajat. Atau kalau lebih mudahnya beginilah, contoh yang lebih gampang. Kalau kita berjamaah itu ibarat sholat itu sholat borongan. Ada yang jelek, ada yang kurang bagus, maka akan laku juga. Tapi kalau kita menjual misalnya sekarang sedang musimnya musim duren, kalau kita jualnya borongan, ini satu truk berapa? Satu truk harganya misalnya 25 juta. Maka yang jelek-jelek juga akan laku. Tapi kalau dijualnya satuan satu-satu, ada yang jelek, maka yang jelek tidak akan laku. Maka itulah keuntungan sholat berjamaah. Usahakan sholatnya selalu berjamaah. Ibaratnya dijual itu borongan. Kalaulah kita bukan yang terbaik, maka akan bisa menolong yang lain. Akan ditolong oleh yang lain. Kalau kita yang baik, kita akan bisa menolong yang lain. Maka usahakan sholat berjamaah. Kalau orang yang dalam keadaan mabuk, maka dia sampai sadar terlebih dahulu. Kalau kita mabuknya karena karena tidak tahu, maka kita sambil belajar. Kita tetap melaksanakan sholat sambil belajar, supaya apa yang kita baca dalam sholat kita paham maknanya, sehingga hati kita bisa lebih menghayati dan sholat kita lebih khusyuk. Kemudian yang kedua dari Ustadz Ismail, bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan berpuasa, ada berkumur, menghisap air ke hidung, apakah itu perlu dilaksanakan? Perlu dilaksanakan, tetapi ada batasnya sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Kalau matahari sudah tergelincir, maka makruh hukumnya. Tapi kalau sebelum matahari tergelincir, bangun tidur misalnya, ya tetap wudunya kumur-kumur. Boleh juga masih menggosok gigi. Tetapi kalau nanti sudah matahari tergelincir, kalau matahari sudah tergelincir kan orang sudah mulai haus, sudah panas. Sehingga kemungkinan untuk terserap masuk tidak sengaja lebih besar. Sehingga setelah matahari tergelincir, tidak disunahkan lagi untuk berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Jadi langsung saja cuci tangan, kemudian langsung membasuh muka sambil niat berwudu. Setelah matahari tergelincir, artinya setelah masuk waktu zuhur. Tapi sebelum waktu zuhur masih disunahkan untuk berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, termasuk juga siwak masih disunahkan kalau mau melaksanakan sholat. Ya, barangkali ini yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita, sehingga sholat kita akan semakin khusyuk, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadharru'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa du'a'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih man fi salahihi
salahul Islam wal muslimin, wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk penampilan anak-anak kita, anak Baitur Rahman yang sudah mengikuti latihan, mengambil pilihan untuk bergabung di komunitas olahraga seni bela diri, dan ini adalah aset dari Baitur Rahman. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak kita. Kita latihkan mereka untuk sehat badannya, sehat jiwanya, kemudian anak kita tidak liar, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Bagus sekalian, pagi ini istimewa sekali ya. Sambil menikmati gorengan yang ada, sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak pembina kita, Bapak pengawas kita, penasihat kita, Bapak Haji Ilman hari ini, kemarin, hari apa Pak? Kamis ya? Genap usia 67 tahun, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Beliau masih 67 tahun dan semangat untuk hadir ke masjidnya luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita mengapresiasi kegiatan anak-anak kita, mari kita saksikan penampilan anak-anak ini yang untuk kegiatan ini dia latihan cukup pendek 10 hari karena memang itu jadwalnya pelatih kita, dan mestinya ini dilatihkan untuk sebulanan ya, tapi dengan waktu 10 hari mereka sudah bisa memainkan apa yang dilatihkan oleh coach. Di bawah asuhan Coach Syafiq ya, juara internasional championship pencaksilat di Sumedang Jawa Barat, meluangkan waktunya untuk kita. Beliau juga atlet nasional dan juga pelatih untuk pranasional. Mari kita saksikan, Bapak sekalian, kita kasih aplaus untuk anak-anak kita. Tepuk tangan yang meriah, kepala meriah, Insiba Baitur Rahman.